sudah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kemampuan kita untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Selanjutnya kita bersama-sama memberikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah. Kemudian di sini ada rekan-rekan dari SD 35 Impres Bubala. Lalu ada juga rekan-rekan dari SMP Negeri 9 Sabar Sendana. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir dalam kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya-tanya apa sebenarnya kegiatan kita hari ini. Jadi hari ini saya akan mendiseminasikan atau membagikan pengetahuan dan apa yang saya dapatkan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak, utamanya pada materi budaya positif. Nah, jadi untuk diseminasi kali ini pada materi budaya positif tujuan kita ada dua. Yang pertama adalah kita akan memahami seperti apa itu konsep budaya positif dan disiplin positif. Dan kita akan bersama menyadari bagaimana pentingnya penerapan konsep disiplin positif ini di sekolah. Lalu yang kedua adalah memahami konsep teori kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, restitusi dan segitiga restitusi di dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah. Ya, jadi inilah poin-poin yang akan kita bahas hari ini. Nah, apa itu budaya positif? Dari kata budaya dan positif, ya. Kebudayaan itu berarti berkaitan dengan entah itu nilai, pola-pola perilaku, dan sikap-sikap yang bisa mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu di dalam kelompok. Jadi budaya positif ini dalam konteks sekolah itu akan menunjukkan interaksi di mana orang-orang yang ada di dalamnya selalu bekerja sama dan saling mendukung. Nah, budaya positif ini akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi murid untuk belajar. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah budaya positif ini perlu ada di sekolah kita? Ya, sangat perlu. Nah, sekarang kita akan melakukan suatu kegiatan, namanya adalah coba buka. Silakan Bapak Ibu berpasang-pasangan dengan temannya. Ya, silakan berpasangan dengan temannya cukup. Tidak apa bertiga ini. Yang bertiga ini tidak apa. Ya. Ada satu orang yang bertugas mengembangkan tangannya dan ada satu orang yang bertugas
Nah, ya siapa yang mengontrol? Menurut Pak Ikraman, karena dia sudah mengajukan hadiah untuk Pak Misbah, jadi saya yang mengontrol. Tapi bagaimana kalau misalkan hadiah itu, tapi Pak Misbah tidak mau buka? Jadi siapa yang bisa sembunyi mengontrol kita? Siapa? Mengontrol diri kita sendiri. Kenapa tadi Pak Misbah mau membuka tangannya? Ya, karena dia menurutnya saya suka dengan itu, makanya saya buka kepala tangan saya. Ya, saya butuh hadiah itu, makanya dia membuka. Nah, yang tadi dikatakan oleh Pak Ikraman, ya, yang tadi dikatakan oleh Pak Ikraman itu adalah ilusi. Begitulah kita lihat pada murid-murid kita. Kita menganggap ketika melakukan hadiah, ketika itu merupakan yang baik, bahwa kita akan mengontrol mereka. Padahal sesungguhnya muridlah mau untuk dikontrol oleh gurunya. Itulah ilusi yang selama ini kita lakukan. Ya. Nah, ada juga ilusi dewasa. Di sini jadi kita dewasa. Karena kita dewasa, kita akan berpengalaman. Kita harus mengontrol kita. Kita menganggap seperti itu. Padahal sebenarnya yang mampu mengontrol untuk berpengalaman adalah dirinya sendiri. Jadi kita berikan hadiah, kita berikan hukuman, kita ajak anak-anak kita yang baik, dan tiba-tiba ya dengan apa yang kita katakan, kita merasa bahwa mereka lah yang memberikan dirinya untuk berbuat. Sesungguhnya yang mempengaruhi anak kita sekolah adalah dirinya sendiri. Mungkin ada tadi yang tidak dia uang 100 juta misalnya, ya, karena baginya yang ditanamnya ini adalah sesuatu yang penting bagi hidupnya. Dia tidak mau dikontrol oleh orang lain. Nah, lalu bedanya disiplin? Ada yang mengatakan apa? Patuh pada aturan atau tata tertib. Lalu bagaimana kalau anak-anak tidak disiplin? Apa yang dilakukan selama ingatkan, ingatkan. Adakah yang memarahi? Disiplin itu belajar memahami apa namanya pada diri kita. Artinya apa ya? Disiplin itu dari depan mulai. Saya juga seperti itu. Kita selalu menganggap bahwa disiplin itu selalu erat kaitannya dengan tata tertib, aturan, seperti yang dikatakan oleh Ibu Bintang tadi. Karena ada aturan, berarti ada konsekuensi. Jadi kalau anak-anak tidak disiplin, berarti anak-anak harus dapat konsekuensi atau hukuman dari pelanggaran yang dia lakukan. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, membuat anak-anak untuk disiplin, ya, seperti tidak harus selalu menggunakan hukuman atau hadiah. Seperti yang dikatakan oleh Pak Iskandar tadi, disiplin itu adalah berperilaku sesuai dengan menurutnya nilai kebaikan yang dia yakini. Apa yang Pak Iskandar tadi, menurut
Ki Hajar Dewantara disebut sebagai konsep disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif ini adalah pendekatan supaya anak disiplin dari dalam dirinya, tapi tidak menggunakan tujuan hadiah. Tetapi anak-anak disiplin itu karena nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi bukan atas dasar penghargaan atau hadiah. Ya, sama tadi yang dikatakan oleh Pak Iskandar, berarti Pak Iskandar ini sudah paham konsep disiplin positif, ya. Nah, disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara ada beberapa teori tentang disiplin positif ini. Yang pertama adalah menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan. Jadi kurikulum kita sekarang itu didasarkan pada pemikirannya Bapak Ki Hajar Dewantara. Disitulah kenapa kemudian muncul konsep merdeka belajar. Yang ingin kita wujudkan anak-anak yang merdeka, tidak dikontrol oleh siapa, ya, tapi dikontrol oleh diri sendiri. Jadi kalau kita nilai-nilai yang baik, maka yang harus diperbaiki dari dirinya adalah nilai yang dia yakini. Nah, di sini dikatakan untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, yaitu murid yang merdeka, syarat adalah disiplin diri yang kuat, disiplin yang berasal dari diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka perlu pihak-pihak dari luar untuk mendisiplinkan kita. Nah, berarti kalau kita mau menumbuhkan disiplin diri di dalam murid-murid kita atau diri kita, nah kita sebagai guru, orang yang di luar dari murid kita mendisiplinkan anak-anak kita. Lalu menurut Ki Hajar Dewantara lagi, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi dia juga cakap memerintah dirinya sendiri. Lalu yang terakhir menurut Dian Gosen, dikatakan bahwa disiplin ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia. Apa tujuan mulia? Sesuatu yang dia hargai dan bermakna. Nah, disiplin diri ini mempelajari bagaimana kita mengontrol diri untuk memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai untuk mencapai tujuan mulia. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah bisa membayangkan konsep disiplin positif ini seperti apa untuk anak-anak kita. Ya, jadi disiplin positif itu anak-anak berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan yang dia yakini. Apa nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang dimaksud dengan nilai kebajikan adalah profil pelajar Pancasila. Nah, inilah mengapa kita harus menanamkan nilai-nilai positif pelajar Pancasila dalam kita. Karena kita memahami apa nilai dalam profil pelajar Pancasila itu, tentunya dia akan berlaku sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila yang dia yakini. Bapak Ibu, apakah masih ingat apa saja profil pelajar Pancasila? Ya, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Dan ketiga, ada lagi kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Inilah yang harus kita lakukan dalam murid kita sebagai sebuah nilai kebajikan universal. Sebelum murid-murid kita mewujud menanamkan nilai dalam dirinya, siapa yang terlebih dahulu harus menanamkan di dalam dirinya nilai-nilai ini? Kita sebagai gurunya. Jadi kalau kita mau anak-anak kita punya nilai-nilai seperti ini, maka gurunya harus bisa menjadi teladan. Ya. Nah, kemudian konsep berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Kalau kita berperilaku kayak tadi ya Pak Misbah, ya, dia membuka kepala tangannya atas dasar
berperilaku karena ingin mendapatkan hadiah. Ada juga mungkin anak-anak yang dia takut selalu dimarahi sehingga dia tidak datang terlambat. Nah, ini dia berperilaku karena menghindari hukuman. Kemudian motivasi yang ketiga adalah saat berperilaku itu adanya nilai yang menurutnya benar di dalam dirinya. Sama kayak tadi ya, mungkin ada yang tidak mau membuka kepala tangannya karena menurutnya yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi hidup saya, makanya saya tidak mau buka. Itulah yang dimaksud dengan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dia miliki. Bapak Ibu mungkin hadir di sini karena punya nilai tanggung jawab bahwa ini adalah pekerjaan saya dan saya harus tanggung jawab pada pekerjaan yang saya lakukan. Nanti Bapak Ibu berperilaku atas dasar nilai tanggung jawab yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Nah, di dalam konsep disiplin positif yang ingin kita kejar, yang ingin kita lakukan, yang ingin kita latihkan kepada anak-anak adalah teori motivasi yang ketiga, mengusahakan supaya anak-anak berperilaku disiplin itu atas dasar nilai yang dia yakini, bukan karena diberikan hukuman, bukan juga karena diberikan. Perilaku yang paling terendah adalah berkaitan dengan disiplin ini adalah orang yang mau tidur tidak lihat langsung diperbaiki tempat tidurnya. Setelah itu dia melangkah mengerjakan segala aktivitas yang lain. Jadi awalnya itu mulai dari diri kita. Mengapa saya katakan bahwa disiplin itu mulai dari diri kita dan tidak dipegang orang lain, kita yang membuat sendiri sehingga tercipta namanya disiplin. Ya, benar sekali ya. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita. Mungkin kalau kita melihat anak-anak kita di kelas mengganggu temannya, apakah kita pernah menanyakan ke anak kita kenapa dia seperti itu? Apakah kita pernah berusaha memahami alasan-alasan dia? Mungkin saja menurut dia ya, mengganggu teman kelas itu tidak apa-apa. Berarti nilai yang dia yakini adalah bukanlah nilai kebajikan yang tepat. Nah, itulah yang harus kita perbaiki. Karena nilai yang dia yakini tidak tepat. Nah, kenapa kemudian hukuman itu tidak di dalam konsep disiplin positif ini hukuman dan penguatan itu pemberian hadiah, penghargaan itu tidak digunakan karena ternyata berefek tidak baik bagi psikologis anak. Ada kira-kira yang ingin menyampaikan, mungkin pernah Bapak Ibu melakukan memberikan hadiah atau hukuman dan ternyata berdampak negatif kepada dia. Pernah merasakan? Pernah tidak? Pernah? Pernah tidak Bapak Ibu melihat atau melakukan sendiri Bapak Ibu memberikan hukuman atau menjanjikan hadiah ke anak-anak untuk berperilaku positif, ternyata justru itu berdampak negatif bagi anak tersebut atau bagi temannya? Ya, sering sekali kita sebagai orang tua di rumah, kalau kita mau menyuruh anak ya pasti kalau ada susunan alam yang magis gitu terus itu. Apa dampaknya ketika Bapak Ibu selalu memberikan hadiah ke anak-anak? Artinya ada dampak positifnya dari dampak negatifnya. Terima kasih. Memang saya pernah alami beberapa siswa dimanjat jendela keluar dari kelas. Itu apa yang saya lakukan? Bukan saya kasih hukuman. Saya panggil itu anak, lalu saya katakan, nah, kalau kamu lihat orang yang pajak, tolong kasih tahu saya, pada dia yang pajak. Alhasil dia sudah tidak melakukan lagi. Dan saya lakukan. Nah, kalau yang Bapak tadi lakukan itu termasuk hukuman atau penghargaan? Nah, tidak dua-duanya, tapi dia membuat si anak ini secara tidak langsung membuat si anak ini merasa bersalah. Ya, nah, kira-kira apakah itu berdampak kepada psikologisnya anak-anak? Nah,
tidak akan berjangka panjang, hanya sebentar saja. Kalau yang tadi, kalau kita membuat anak-anak kita merasa bersalah, ini mungkin saya sadar, sering juga saya lakukan. Mungkin kita pernah katakan kepada tidak pastinya bisa membutuhkan anak datang pagi-pagi baru begitu kamu terlambat, bapak ibu naik motor naik gunung baru kamu terlambat tidak kerja tugas. Nah, ini sering kita lakukan ya, kita membuat anak kita merasa bersalah. Nah, ini berdampak negatif juga ke murid karena akan membuat dia menjadi orang yang merasa sakit hati. Dia akan merasa dirinya adalah orang yang salah. Begitu juga ketika kita memberikan hukuman, ya, ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak, nah jelas sekali dampaknya. Dari segi mental, anak-anak ini dia akan merasa dirinya punya identitas yang gagal. Suatu saat ketika dia ingin berubah, karena dia sudah pernah dihukum, ya, ketika dia dihukum kemudian dia teman-temannya tentu itu akan berdampak psikologis bagi dia. Ketika dia ingin berubah, ya, dia akan merasa dirinya sepertinya saya inilah orang yang paling tidak baik di sekolah ini. Jadi biarpun bagaimana kebaikan yang saya lakukan, karena guru selalu menghukum saya, ya, itu tidak akan bernilai kebaikan di mata teman-teman atau di mata guru saya. Kemudian penghargaan tadi, ya, ini pernah saya rasakan sendiri. Pada saat saya duduk di bangku sekolah, nah, selalu dapat peringkat, selalu dikasih hadiah. Nah, ini membuat diri saya menjadi takut. Saya takut bagaimana jika nanti saya tidak dapat peringkat lagi. Nah, ini membuat kreativitas saya terbatas. Saya menjadi orang yang penakut, takut dengan menggali potensi yang ada di diri saya. Kemudian, ketika kita terlalu sibuk memberikan penghargaan di kelas, ini akan membuat teman-teman yang lain akan merasa, aduh, tidak usah saya belajar lebih giat deh, karena selalu dia yang dapat hadiah, karena dia memang yang paling pintar di kelas. Jadi itu akan mematikan kreativitas murid-murid yang lain. Nah, sehingga yang ingin kita sasar adalah nilai kebajikan universal, ingin kita tumbuhkan di dalam diri anak-anak untuk berperilaku positif. Nah, di dalam konsep disiplin positif ada namanya restitusi. Apa itu restitusi? Selama ini yang kita kenal, ketika kita merespon kesalahan murid, ada hukuman, ada juga konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman ini sudah jelas ya, Bapak Ibu pasti tahu. Kalau di tata tertib biasanya itu tertulis dengan jelas. Kalau kamu melanggar dapat poin sekian. Nah, kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi. Kalau misalkan datang terlambat, kemudian saya katakan, karena kamu terlambat, sekarang belajar di luar. Tidak boleh masuk di kelas. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk? Ya, hukuman. Nah, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Oke, ya benar ya. Nah, kalau hukuman itu dari satu arah saja, misalkan saya dulunya muridnya bersalah, maka hukuman itu akan tiba-tiba datang dari saya saja. Sedangkan konsekuensi itu disepakati berdua. Sudah kita bahas kalau kamu terlambat, nah apa yang menjadi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan. Dan biasanya itu sesuai dengan apa pelanggaran yang dia lakukan. Nah, biasa kalau di sekolah tata tertib itu dibuat sesuai dengan bersamaan dengan konsekuensinya. Nah, coba kita lihat yang di atas ya.
sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Karena tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, kita lihat sebentar jawabannya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, sampai situ ya. Nah, kita lihat jawabannya. Ya. Nah, jadi kalau konsekuensi itu sesuai dengan apa pelanggaran yang dia lakukan. Kalau hukuman biasanya hanya membuat anak ini merasa sakit. Anak ini harus sakit. Itulah hukuman. Ya, dia harus merasakan kesakitan, entah sakit secara fisik, secara mental. Nah, itulah hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Dia harus berbuat sesuatu, yaitu membersihkan coretan itu dibuatnya. Iya. Kalau konsekuensi. Nah, kalau hukuman membuat anak merasa sakit, ya. Sebelum terjadi. Sudah terjadi Pak, tapi harus sakit. Entah itu tadi, dia terlambat. Tapi dia hukumannya adalah dia harus mencatat 100 kali. Kira-kira itu sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan? Tidak sebanding. Tapi kita mau membuat anak ini supaya dia jerah. Kamu harus anak ini supaya kamu kapok untuk tidak melakukan itu lagi. Nah, biasanya itu yang ingin kita lakukan pada anak ketika kita menghukum toh. Iya, dia sudah tahu kalau berbuat kesalahan harus ada yang terjadi. Nah, kalau dalam konsep disiplin positif, dua-duanya ini tidak digunakan. Tidak digunakan konsekuensi, tidak juga digunakan hukuman. Lalu apa yang digunakan? Yang digunakan adalah restitusi. Kalau kita tadi menggunakan konsekuensi dan hukuman, yang terjadi pada kesalahan anak adalah dia hanya sekedar memperbaiki yang salah. Tapi dia tidak tahu kenapa yang saya perbaiki. Di dalam konsep restitusi ini adalah bagaimana kita menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kalau tadi kita hanya kalau konsekuensi dan hukuman itu hanya sekedar merespon kesalahan yang dilakukan anak-anak. Kalau di dalam konsep restitusi kita ingin membuat anak ini sadar bahwa yang dilakukan adalah salah. Kemudian dia sendiri yang akan memperbaiki kesalahan tersebut. Iya. Ya, kalau sebenarnya kata restitusi ini maknanya sebenarnya tidak dilakukan. Dia sebenarnya sebelum ada seperti ini. Hanya saja Muncul. Hanya saja susah untuk menerapkan di anak-anak. Kita sudah berikan arahan ke anak-anak supaya menyadari kesalahannya dalam melanjutkan kegiatan ini. Tapi yang lebih kita sekarang sudah diarahkan uang video bukan besoknya benar kemudian. Iya. Nah, ini sebentar kita akan lihat bagaimana sebenarnya konsep restitusi itu dan bagaimana melakukan restitusi, kemudian memonitoring restitusi yang sudah kita lakukan. Nah, proses restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mereka. Kenapa dikatakan kolaboratif? Karena bukan guru yang menawarkan solusi, tetapi kita berdiskusi dengan murid supaya dia sendiri yang menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Benar ya? Mungkin selama ini pasti kita
gagal. Ciri-ciri hukumannya itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Lalu yang kedua, tentu tidak nyaman untuk anak dalam waktu yang panjang. Dan yang ketiga adalah korban yang menjadi korban dalam suatu peristiwa itu harus mendapatkan keadilan. Itu konsepnya hukuman. Nah, kemudian sedangkan konsekuensi itu konsepnya adalah karena kamu salah maka ada yang harus terjadi. Kalau di restitusi ini kalau kamu salah, maka kamu melakukan pilihan untuk memperbaiki kesalahan itu. Bukan satu arah dari gurunya yang meminta si anak ini loh yang harus kamu lakukan sebagai perbaikan kesalahan kamu. Nah, lalu di konsep restitusi, jika ada anak yang menjadi korban, maka korban ini harus mendapatkan ganti. Sedangkan kalau di konsekuensi, korban ini diabaikan. Kita berfokus pada yang melakukan kesalahan. Nah, sebelum kita membuat restitusi, terlebih dahulu di dalam kelas atau di dalam sebuah sekolah kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Di dalam keyakinan kelas ini adalah hal-hal tertulis terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang akan kita yakini. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai yang akan kita yakini. Karena tadi yang kita anggap sebagai nilai kebajikan universal itu adalah profil pelajar Pancasila. Maka ketika kita menyusun keyakinan kelas, keyakinan guru dan murid di dalam sebuah kelas, maka yang harus kita arahkan adalah bagaimana nilai-nilai yang kita sepakati itu mengarah kepada nilai profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, selama ini kalau kita mungkin kita sudah pernah menanamkan memberikan penguatan ke anak-anak. Kalau sama teman-teman kita harus saling menghargai. Namun dalam konsep keyakinan kelas, keyakinan ini harus dipampang, dibuat bentuk fisiknya di dalam kelas supaya anak-anak juga bisa melihat itu. Selain keyakinan kelas, kita juga bisa membuat keyakinan sekolah. Yang membuat keyakinan sekolah itu adalah semua warga sekolahnya. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Yang membuat keyakinan kelas adalah semua warga sekolahnya, warga yang ada di dalam kelasnya, guru dan juga murid-muridnya. Nah, konsep keyakinan kelas yang pertama adalah keyakinan kelas ini kalimat-kalimatnya lebih abstrak. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, murid harus mengerjakan tugas ketika guru memberikan tugas. Nah, itu bukan keyakinan kelas, tapi kita harus merubahnya ke dalam bentuk nilai. Ketika kita meminta anak-anak kita harus berperilaku mengerjakan tugas, berarti nilai apa yang ada di situ? Nilai tanggung jawab. Maka keyakinan kelasnya yang tertulis adalah memiliki nilai tanggung jawab. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas ini adalah pernyataan universal. Jadi tidak berbentuk perilaku yang harus dilakukan murid, tetapi hanya berupa pernyataan tentang nilai-nilai. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi sesungguhnya ketika kita ingin membuat keyakinan kelas ada caranya. Setelah pertemuan ini, mari kita berkumpul kembali. Kita akan membahas khusus bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas ini. Konsep selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia, di dalam berperilaku, selain dipengaruhi oleh 3 motivasi tadi, kita juga berperilaku karena ingin memenuhi 5 kebutuhan kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, mendapatkan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian. Bapak Ibu datang ke sini karena ingin mendapatkan gaji
itu untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, kadang kita berperilaku karena ingin mendapatkan kasih sayang yang diterima. Kita berteman dengan teman kita tersenyum supaya orang tidak memberikan rasa cinta dan kasihnya kepada kita. Lalu ada juga kebutuhan akan penguasaan dan pengakuan. Nah, sebagai orang dewasa, biasanya orang dewasa seperti ini. Kenapa kamu membantu dia, padahal kamu tidak diberikan apa-apa? Nah, mungkin alasannya adalah saya ingin diakui sebagai orang yang dermawan, misalkan seperti itu. Nah, ada juga kebutuhan akan kebebasan dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, konsepnya dengan restitusi adalah sebelum kita merestitusi murid-murid kita harus paham dulu yang tidak sesuai dengan nilai keyakinan kelas atau nilai keyakinan sekolah. Kita bisa memahami sesungguhnya alasan dia melakukan hal itu, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Apakah dia ingin mendapatkan kasih sayang dari teman-teman atau gurunya? Apakah dia ingin mendapatkan kesenangan di dalam kelas sehingga dia mengganggu temannya? Apakah dia ingin mendapatkan kebebasan karena gurunya selalu meminta dia untuk diam sementara dia tidak bisa diam? Ya, nah, ketika kita tidak bisa mendapatkan kebutuhan kita dengan cara yang baik, tentu kita akan melakukan perbuatan yang salah dengan alasan memenuhi kebutuhannya. Misalnya ada pencuri, dia mengambil uang, dia mau makan, tapi dengan cara yang salah. Nah, berarti dia melakukan pemenuhan kebutuhannya, tetapi dengan melakukan perbuatan yang salah. Begitu juga dengan murid-murid kita harus paham ketika dia berperilaku, atas dasar apa dia berperilaku, kebutuhan mana yang ingin dia penuhi. Ya. Apakah salah kalau dia memenuhi kebutuhannya? Tidak, karena dia bisa tidak senang, dia bisa mati kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, inilah yang harus kita pahami. Dalam restitusi kita tidak boleh menyatakan kepada anak bahwa kamu salah melakukan ini, tanpa memahami betul alasan mengapa dia berperilaku seperti itu. Nah, coba kita lihat kasus yang ada di atas. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi hari ini ya? Kepala sekolah bertanya pada guru-guru, siapa yang sebaiknya menggantikan Nabil? Guru-guru sepakat merekomendasikan Iksan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Iksan akhirnya melanjutkan meeting hari itu. Setelah dia berlatih debat bersama anggota tim debat yang lain di bawah bimbingan Pak Frans, nah, kemudian ternyata kelompok tim debatnya itu juara. Sejak saat itu Iksan menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan pendiam lagi. Semua murid mengenalnya sebagai Iksan si juara kompetensi debat. Pada jam istirahat, dia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia menjadi ketua grup debat di sekolahnya. Menurut Bapak Ibu, apa sebenarnya kebutuhan dasar yang terpenuhi pada Iksan sehingga dia merubah perilakunya dari pemalu dan pendiam menjadi orang yang percaya diri? Iya, pengakuan. Di situ dikatakan bahwa setelah dia menang, teman-temannya, orang-orang di sekolah itu mengenal Iksan ini sebagai orang yang hebat. Berarti Iksan berubah perilakunya dari pemalu menjadi percaya diri karena sudah dia mendapatkan kebutuhan yang akan pengakuan. Seperti itu. Bisa dipahami untuk 5 konsep kebutuhan dasar. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke konsep restitusi, ada lagi namanya konsep 5 posisi kontrol. Ya,
Konsep 5 posisi kontrol itu yang pertama sebagai penghukum. Nah, mungkin kita seperti tahu ya yang bagaimana ini guru memposisikan dirinya sebagai penghukum, sangat jelas. Dia tentunya memberikan hukuman baik secara fisik maupun verbal. Kemudian kalimat-kalimat yang biasa dikatakan itu misalkan, awas ya kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir, kamu pasti selalu jadi yang terakhir. Atau biasa itu kalau ngomong berita, ya ini masih nonton itu, jauh-jauh, kami kita yang jangan mana apa ya. Nah, berarti kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Biasanya guru yang memposisikan diri sebagai penghukum, dia akan percaya bahwa hanya ada satu cara supaya anak-anak ini bisa belajar. Caranya adalah cara gurunya. Kumarahin kan, kesuruh keliling kelas. Nah, berarti yang bisa membuat anak-anak ini berubah adalah hukuman yang diberikan oleh guru itu sendiri. Posisi yang kedua adalah posisi membuat rasa bersalah. Nah, kalau membuat rasa bersalah ini saya sering lakukan menggunakan kalimat yang seolah-olah kita membuat anak-anak kita supaya sadar dengan kesalahannya. Nah, misalkan seperti ini, ibu kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu, atau kita katakan bagaimana coba seandainya orang tua kamu tahu ternyata kamu tidak belajar di sekolah. Lembut kalimatnya, tapi kalimatnya itu sangat menyakiti si anaknya. Akibat dari posisi guru membuat merasa bersalah kepada muridnya adalah anak-anak akan punya penilaian yang buruk tentang diri mereka. Kemudian dia akan merasa dirinya ini sangat jahat karena menyakiti orang-orang yang dia sayangi. Posisi berikutnya adalah guru memposisikan dirinya sebagai seorang teman. Biasa tuh kalau omongan bagi atau suaranya gitu, masa diminta mandiginan di kelas. Padahal sama soleh kamu, masa ditanya, kalau kamu bilang ini, buat apa? Mesti belum ini isi bu, atau belum mandi ini bu. Ini sering sekali terjadi loh. Ketika kita memposisikan diri sebagai seorang teman dengan murid-murid kita, ketika murid kita melakukan kesalahan, yang terjadi adalah mecaw-caw dengan mereka. Oke? Nah, misalkan kalimat yang biasa kita katakan adalah, ayo bantulah jadi bapak ya, atau kita katakan, ingat tidak selama ini bapak tidak sering membantu kamu loh. Nah, kita memposisikan diri kita sebagai teman bagi murid-murid kita. Posisi yang terakhir adalah pemantau sebagai pengawas. Kita hanya sekedar mengingat anak-anak kita. Kalau anak-anak kita salah, kita kasih tahu, kamu salah ya, konsekuensinya seperti ini loh. Kamu tidak dapat 3 kali, berarti kamu harus tinggal kelas. Kamu tidak mencatat, berarti kamu tidak masuk sekolah, berarti kamu harus mencatat karena terlambat catatannya. Nah, inilah yang disebut sebagai konsep kontrol sebagai pemantau. Nah, disinilah tadi kalau kita sebagai pemantau, kita sudah membuat kesepakatan konsekuensi dengan murid-murid kita. Posisi yang terakhir adalah manajer. Apa itu manajer? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid kita mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, kalau di dalam posisi manajer, kita sebagai pendamping murid kita, memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya dia mengingat apa nilai-nilai kebajikan yang ia yakini, yang menjadikan dirinya. Kemudian kita mengajak dia untuk mencari solusi yang tepat dari permasalahan yang dia lakukan. Nah, ketika kita ingin melaksanakan konsep restitusi, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang manajer.
Nah, tadi dikatakan bahwa restitusi itu adalah sebuah aktivitas untuk mendisiplinkan murid dengan cara berdiskusi dengan murid supaya murid bisa memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Kemudian kembali ke teman-temannya sebagai orang yang pribadinya lebih kuat, tidak merasa malu, tidak juga merasa kecewa. Tapi dia dengan percaya diri kembali ke teman-temannya, merasa bahwa saya bisa memperbaiki kesalahan yang saya lakukan. Sebelum masuk ke tahap restitusi, disinilah kita membutuhkan sebuah cara untuk bagaimana mempersiapkan mental anak-anak kita, kemauan anak-anak kita untuk berestitusi dengan kita. Pasti kita sudah pernah melakukan ini, ya. Tapi ini adalah penguatan konsepnya, asalnya dan apa dan bagaimana dia harus memperbaikinya. Inilah disebut dengan segitiga restitusi. Dalam konsep segitiga restitusi, ketika anak melakukan kesalahan, yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Stabilkan dulu identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah tanyakan keyakinan yang dia punya tentang nilai-nilai kebajikan atau tentang nilai-nilai keyakinan kelas. Yang seperti apa itu menstabilkan identitas? Kita katakan ke anak-anak kita, kalau semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya, tidak apa-apa kalau kita salah. Kira-kira selama ini kalau kita merespon anak-anak yang melakukan kesalahan, apa yang kita katakan? Jangan lupa begitu. Ya, kita langsung marah-marah, ya. Apa namanya? Mungkin Ya, seharusnya kita katakan dulu ke anak adalah kita stabilkan perasaan dia terlebih dahulu bahwa berperilaku salah itu tidak apa-apa. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan fokus pada kesalahan yang dia lakukan, karena ketika anak-anak diganggu perasaan emosinya, ketika dia tidak tenang, ya, dia akan memunculkan, dia tidak bisa berpikir logis untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi ketika kita menyenangkan anak-anak dulu secara emosional, dia akan lebih bisa untuk mengontrol otak kirinya bekerja. Yang ini menurut konsep apa proses bekerjanya otak. Nah, kemudian yang kedua, setelah anak-anak sudah stabil secara emosinya, baru kita tanyakan alasannya dalam tahap validasi tindakan yang salah. Pada tahap validasi tindakan yang salah inilah kita menerapkan pemahaman kita pada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita harus paham dulu, cari tahu alasannya ini anak-anak mengganggu temannya di kelas atau dia tidak mengerjakan tugasnya, apa sebenarnya alasannya. Dan kita harus terima alasan itu. Tidak boleh kita mengatakan, alasan materi ini si Mandaya boleh alasanmu. Harusnya kamu tidak begitu, karena memang tugasmu sebagai murid harus kerja tugas. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus paham bahwa tentu anak-anak berperilaku kesalahan karena dia ingin memenuhi kebutuhannya, tapi dengan cara yang salah. Kemudian yang terakhir barulah kita tanyakan keyakinannya. Kira-kira kalau kamu berperilaku seperti ini, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Misal kalau kita sudah membuat keyakinan kelas dong, atau misal kita tanyakan, kalau kamu berperilaku seperti itu, apakah itu berarti kamu sudah mencari orang yang baik? Tentu anak-anak di dalam dirinya sudah punya gambaran orang yang baik itu seperti apa. Ya, tentu dia punya nilai yang sudah dia yakini tentang nilai-nilai kebajikannya sendiri. Kalau dia katakan, oh iya Bu, saya salah karena saya tidak menghargai teman saya. Oh iya saya salah Bu, karena saya berkata kasar. Harusnya sesama manusia itu tidak boleh saling menyakiti.
Misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya anak-anak kita sudah siap untuk memperbaiki kesalahan yang ia lakukan. Nah, barulah kita masuk ke dalam restitusi. Kita ajak anak-anak untuk memperbaiki kesalahan yang ia lakukan. Nah, syarat dari restitusi, perbaikan kesalahan itu jika ada korban di dalam kegiatan kesalahan yang ia lakukan, maka kita anak-anak harus diajak untuk supaya si korban ini juga mendapatkan penyelesaian masalah. Bukan hanya sekedar anak ini berjanji berikutnya tidak akan mengulanginya lagi, tapi ada yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Ya, memang pasti kita sudah sering melakukan ini ya di kelas kita, tapi perlu, karena ini kita sudah ada di dalam kelas ini bersama-sama. Nah, kita harus melakukannya secara terus-menerus, kolaborasi dengan guru-guru yang lain, karena ilmunya sudah sama. Segitiga restitusi ini praktiknya, saya akan perlihatkan contoh melakukan aktivitas restitusi. Kenapa kamu telah melakukan ini? Hah? Sekarang kamu duduk dulu. Sebentar dan istirahat. Kita bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Bu. Ya, Ibu panggil kamu ke sini karena tadi di ruang guru Ibu dapat laporan. Katanya kamu sering datang ke ruang guru. Terus tadi pagi juga saat Ibu mengajar, Mundur waktu ya. mungkin kalau kita datang terlambat itu terlalu kesalahan saja. Ya, nanti warna. Kemarin saya untuk membuka waktu. Nanti pagi itu memang menyenangkan sekali ya. Ibu juga bermain TikTok kamu berwaktu. Tapi pasti ada cara yang lebih efektif supaya kamu tetap bisa main TikTok. Terus pada pagi harinya kamu tidak terlambat dalam pembelajaran. Ya? Sekarang mana? Kamu lihat tidak apa keyakinan kelas kita? Ini tidak harga diri, harga diri dan orang lain. Bagus sekali ya. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita. Nah, terus kalau kamu datang ke kelas ini, apakah itu termasuk kamu menghargai diri kamu sendiri dan orang lain? Tidak Bu, saya tidak menghargai kemendak diri dan tidak mau kita waktu. Ya, tahu tidak Wana? Karena kamu datang terlambat hari ini, akibatnya adalah catatan kamu terlambat. Terus materi yang kamu dapatkan dari ini juga terlambat ya. Nah, sekarang kita tidak akan fokus pada kesalahan yang kamu lakukan, tapi ya, kita akan bersama-sama memperbaiki kesalahan. Kamu mau tidak? Mau Bu? Oke. Sekarang mau bertanya lagi sama Wan. Kamu kan tidak tiap hari dalam terlambat ya? Terus kalau pada saat kamu tidak terlambat itu, apa pelajaran yang kamu lakukan di rumah? Kalau kerja itu saya habis Bu, biasanya saya tidur jam 10 Bu. Yang tadinya saya tetap bangun Bu. Tapi tadi itu ada dua poin. Yang pertama adalah kamu tidurnya tidak lewat jam 10 gitu. Terus kamu tetap ya, tapi dari jam 10. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi.
kelas 2 supaya kamu tidak datang terlambat 10 kali dan cerita yang tadi saat kamu tidak terlambat, supaya depannya tidak terlambat lagi. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan menetapkan dan sesuai waktu hidup saya akan dulu. Jadi sebelumnya saya akan beritahu dan menetapkan tidak memberikan lanturan ini dan kamu juga antara saya akan membimbing kepada takwa dan sebentar saya akan bermain takwa untuk mengajari saya. Tadi kita sudah dapatkan solusinya sama-sama supaya kamu dapat mendapatkan kesenangan dengan Allah, terus kamu juga bisa dapat tapi kemudiannya hanya untuk minta tolong ke supaya bisa mengingatkan makna kalau kalian itu jangan berlebihan main HP dan tidurnya tidak ulang dan itu boleh. Nah sekarang kamu boleh kembali ke kamu terus materi yang tadi yang terlambat bisa kamu lapidasi sekarang. Itu adalah tadi contoh satu praktik segitiga restitusi dan diakhiri dengan kegiatan restitusi. Jadi sebelum anak-anak memperbaiki kesalahannya, harus siapkan dulu anak-anak secara fisik dan mentalnya untuk memperbaiki kesalahan dia. Nah dari tiga tadi mungkin ada yang ingin memberikan komentar, ada yang ingin berkomentar. Ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang pernah melakukan ini ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Intan dan saya melihat sendiri di sekolah. Bu Intan pernah lakukan ini segitiga restitusi. Nah, kira-kira Ibu Intan apa tantangan yang Ibu alami ketika melakukan konsep segitiga restitusi dan restitusi ini kepada murid-murid kita? Apakah dari 3 konsep segitiga restitusi ini semua tahapannya sudah dilakukan? Apakah Ibu sudah benar-benar dalam restitusi murid-murid sudah memahami 5 posisi kontrolnya dan 5 kebutuhan dasarnya? Nah, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau secara teori baru hari ini saya dapatkan pencerahan, tetapi dari teori Bapak tadi saya kawinkan dengan apa yang kita lalui. Ada beberapa yang sudah kita terapkan. Kalau saya pribadi ada beberapa yang saya sudah terapkan, dan kalau saya bercerita pengalaman saya dari beberapa sesuai yang saya hadapi baik di sini maupun di luar, sebenarnya tergantung dari bagaimana saya itu. Karena begini, ada anak-anak yang ketika mengalami permasalahan kemudian kita panggil, kita tanya-tanya, ada yang memang langsung kena ke hati. Satu kali kita buka pemikirannya, kita gunakan dari hati ke hati, langsung ada umpan baliknya, langsung mengerti apa tujuan kita, kemudian responnya bagus, kemudian hasilnya juga bagus. Tapi ada juga anak yang memang bisa digali, tetapi ketika kita berhadapan face to face, dia terbuka, dia mengaku bahwa itu salah, dia sadar nilai-nilai apa yang dia miliki. Hanya saja ketika keluar dengan kondisi yang berbeda lagi, terulang lagi kesalahan yang sama. Jadi tantangannya seperti itu. Kondisinya seperti di kelas kita di sini. Berapa kali kita panggil, sudah dikasih pemahaman, sudah menyadari juga kesalahannya, mengaku juga, iya saya salah, saya tidak akan mengulangi. Tapi terulang kembali, bahkan berkali-kali. Kemudian yang terakhir masalah kita menggali anak, mengingatkan supaya dia merasa bahwa itu adalah salah, menyadari dirinya bahwa dia salah.
Pernah juga saya lakukan kepada salah satu anak didik saya. Waktu itu saya masih praktek, waktu itu dia kondisinya anak ini malas sekali ke sekolah. Pokoknya di dalam temannya satu kelas, dia adalah siswa yang termalas di kelas itu. Waktu itu saya tidak langsung marahi. Saya panggil, yang saya andalkan di situ adalah bagaimana saya menentukan ada Pak Baiknya di mereka mau banget. Iya Bu. Jadi waktu itu dia memang karena dia laki-laki betul-betul karena menyadari kesalahannya tertunduk, lesu. Ya, nah sadar kalau dia salah doang, ternyata saya juga angkat bagaimana posisinya ketika dia berperan seperti itu, bagaimana orang tuanya sudah bekerja keras apa. Jadi dia banyak komennya dan alhamdulillah setelah itu ada perubahan. Rajisan yang mulai ke sekolah, bahkan sampai waktu itu kami perpisahan, saya sudah tidak pernah ke sekolah, sudah bertahun-tahun itu sampai sekarang malah ketika ketemu saya maka pesan respon, artinya dengar adik terkenal. Meskipun saya tidak hukum, tapi anak paman berupaya itu, tapi dia sadar kesalahannya dan mau merubah apa yang dia anggap salah. Ya, terima kasih Ibu. Sebuah yang sangat cek ya. Sebagai saya pribadi ya, benar sekali yang telah dikatakan oleh Binta. Itulah seperti itulah tantangan yang akan kita hadapi ketika kita menerapkan konsep segitiga restitusi, dan restitusi ini pada saat ini membuat anak-anak melakukan perilaku disiplin. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sebelum sampai ke teori media supaya kita bisa menggali anak-anak untuk bercerita dengan kita harus membangun chemistry dulu dengan anak-anak kita. Dengan cara memposisikan diri kita dulu sebagai seorang teman dengan murid-murid kita, supaya mereka merasa terbuka. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita sudah lakukan restitusi, sudah jujur, tapi ternyata perilaku itu hanya sebentar, maka apa yang harus kita lakukan? Kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang pemantau. Kita ingatkan anak-anak kita lagi, kemarin kamu sudah katakan seperti ini Lona, kenapa kamu mengulanginya kembali? Nah, yang paling penting adalah di dalam sekolah itu semua guru-gurunya harus sadar tentang konsep disiplin positif ini. Jangan hanya satu orang saja yang melakukan restitusi, kemudian teman-teman yang lain tidak ikut membantu sebagai pemantau. Nah, yang paling penting juga adalah di rumah. Sebagai orang tua di rumah, konsep disiplin positif ini juga perlu diajarkan ke anak-anak kita. Karena murid kita di sekolah itu hanya sebentar saja, sedangkan dengan orang tuanya, satu, mereka punya hubungan biologis dengan orang tuanya. Tentu akan ada perasaan akan berbeda ketika yang melakukan restitusi ini adalah orang tuanya. Di sini ada mungkin bapak ibu yang sudah menjadi orang tua. Nah, ayo kita mulai melihat dan menerapkan konsep disiplin positif ini di sekolah. Tadi Ibu Intan memberikan satu contoh praktik tentang memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah kepada muridnya. Yang tadi yang laki-laki itu dia katakan kepada muridnya, apakah kamu tidak ingat kasihan sama orang tuamu, tidak kasihan sama gurumu? Baik, ya, hasilnya mungkin akan baik bagi Intan. Bagaimana kalau misalkan orang tuanya sudah meninggal? Siapakah yang akan dia siapa lagi yang akan membuat dia merasa bersalah ketika melakukan hal-hal yang tidak baik? Bagaimana ketika siang ini dia benar diinginkan lagi? Atau bagaimana kalau misalkan dia ke gurunya yang lain? Karena dia hanya kasihan pada Bintan dan hanya kasihan kepada orang tuanya, maka perilaku positifnya itu hanya akan dilakukan pada Bintan saja, atau hanya untuk melakukan perilaku yang akan berdampak pada orang tuanya. Mungkin tadi itu akan berhasil, tapi tidak akan berdampak lama atau panjang. Ya. Saya juga sering melakukan itu. Ada di sini Sabi, ya, atau mungkin di murid kita yang lain mau untuk apa? Apa maksudnya kalau di guru tadi? Oh, sementara ke guru yang lain tidak seperti itu. Ya, mungkin gurunya pernah
membuat anak ini merasa kasihan pada gurunya. Tapi sekarang saya sadar bahwa ternyata itu tidak akan berdampak panjang kepada murid-murid kita. Yang harus kita rubah adalah bagaimana keyakinan murid ini sendiri tentang nilai yang dia yakini benar. Seperti itu. Ya, ada tanggapan yang lain? Ada? Ya. Sebenarnya bagus sekali. Hanya saja kalau saya pribadi memang butuh perjuangan yang keras. Ya, benar. Karena untuk memunculkan keyakinan sebenarnya bahkan kita sendiri sebagai guru pendidik tidak tahu bahwa masalah datang, tidak tahu bahwa itu salah, kalau terlambat, apa kalau tidak contoh-contohnya kita sadar bahwa terlalu salah. Tapi pengaplikasiannya lah yang susah. Kemudian kita selalu mengingatkan ya, tapi maksudnya tidak perlu Karena kita sudah kita datang di sekolah kita usianya sudah 12-13 tahun. Tentu sudah ada nilai dan kebiasaan yang mereka pikirnya. Hanya sekedar merubah itu dalam waktu jangka 3 tahun, hal yang langsung tiba-tiba dari plek ke plek berbalik 360 derajat itu sesuatu yang tidak mungkin ya. Tapi dari sekarang kita lakukan sedikit-sedikit perubahan apapun yang terjadi, kita anggap itu sebagai sebuah perubahan yang baik. Yang penting kita sudah tahu ini, mari kita sama-sama laksanakan itu sekarang ya. Iya Bu. Ya, tergantung lagi upaya ke Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu ya konsep penghargaan dan pemberian hukuman itu menurut Bapak Ibu adalah hal yang baik, ya silakan. Mungkin kita biasa melihat anak-anak ibu, apa yang harus saya lakukan di kelas supaya anak-anak ibu ya? Apakah saya harus lakukan pada institusinya dalam kondisi seperti itu? Mungkin tidak mungkin dari kondisinya sementara dari saya institusi anak ini tidak mungkin, karena akan mengganggu kegiatan pembelajaran. Maka kita bisa mengintervensi anak itu terlebih dahulu. Ingatkan, nah kalau kamu seperti itu, apakah kamu sudah jadi orang yang paling baik? Nah, nanti kalau sudah selesai belajar, kalau kita panggil anak tersebut untuk merestitusi kehidupan kita. Atau misalnya kita langsung berikan penguatan supaya mengajak anak ini langsung secepat itu merubah perilakunya, bisa. Tapi setelah itu kita mengajak anak-anak untuk berestitusi. Ya. Intinya sabar. Iya, sabar ya. Saya juga ketika mendapat materi ini, di bayangan saya, apakah bisa? Apakah kita mampu begitu? Pasti akan capek. Apalagi yang kita hadapi bukan, kita tidak punya hubungan biologis dengan mereka. Nah, mau itu apa? Mau pada kata itu anak tak? Karena saja sudah kayak masuk atau bagaimana? Begitu ya. Karena kita sudah dapatkan konsep ini, mari kita bersama-sama membudayakan konsep-konsep restitusi ini dan konsep-konsep keyakinan kelas ini. Kalau Bapak Ibu belum membuat keyakinan kelas di dalam kelasnya, mari kita buat bersama-sama. Kita diskusi dengan anak-anak, mendiskusikan nilai apa yang seharusnya ada di dalam sebuah kelas atau sebuah sekolah supaya mereka bisa belajar dengan benar. Ini sudah saya terapkan di anak-anak ya. Biasanya kalau mereka ribut, langsung saya tanyakan, kalau kamu ribut, itu nilai apa yang tidak sesuai? Nah, semua anak-anak akan mengatakannya serentak bersamaan dan pada saat itu langsung memperbaiki kesalahannya. Itu adalah salah satu hal positif yang bisa kita jadikan sebagai contoh perubahan yang baik ketika kita menerapkan konsep-konsep ini di kelas-kelas kita khususnya. Ya, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.